مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kembali lagi di channel Cinta Islam. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah Rasulullah dan tangan Baduy yang terpotong. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah SAW memasuki rumah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, putri yang amat beliau cintai, mengadu kepada si ayah bahwa dirinya sedang kelaparan. "Duhai ayahku, kami sekeluarga sudah 3 hari belum makan." Tersentak hati sang Rasul. Kesedihan begitu tampak di wajahnya. Ia singkap pakaiannya. Terlihatlah perut beliau yang dililit dengan batu. "Fatimah," ujar Rasulullah SAW dengan lirih, "jika engkau sedang kelaparan karena 3 hari belum makan, ketahuilah duhai putriku, ayahmu ini sudah 4 hari belum makan." Rasulullah SAW kemudian meninggalkan rumah Ali dengan rasa khawatir akan keadaan kedua cucunya yang amat beliau sayangi, Hasan dan Husain. Rasulullah SAW terus melangkahkan kakinya hingga keluar kota Madinah, sampai beliau melihat ada seorang Baduy yang sedang sibuk menimba air di sumur. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada si Baduy, "Wahai tuan, adakah pekerjaan yang bisa aku lakukan?" Saat itu orang Baduy tidak mengenali Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Ya, kerja apa?" Rasulullah SAW bertanya. Si Baduy berkata, "Timbakanlah air untukku," sambil menyerahkan timba kepada Rasulullah SAW. Saat menimba air pertama kali, Rasulullah SAW mendapatkan upah 3 butir kurma, lalu memakannya. Kemudian beliau melanjutkan menimba air sampai 9 timba. Pada timbaan terakhir, tali timba itu jatuh ke sumur. Si Baduy murka, kemudian menampar wajah mulia Rasulullah SAW. Tapi dia tetap membayar Rasulullah SAW dengan 24 butir kurma. Tanpa rasa marah, Rasulullah SAW turun ke dasar sumur untuk mengambil timba tersebut dan menyerahkan ke pemiliknya. Setelah itu, si Baduy kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia berpikir, jangan-jangan lelaki tadi yang membantuku menimba sumur adalah Rasulullah SAW. Karena kekhawatiran atas apa yang dilakukannya tadi, Baduy tersebut mengambil pisau dan memotong tangan yang ia gunakan untuk menampar Rasulullah SAW. Selang beberapa waktu, datanglah sekelompok musafir. Mereka siat kaget melihat seorang Baduy pingsan dengan tangan yang terpotong. Kemudian mereka membangunkan orang Baduy tersebut dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Baduy itu menjawab, "Saya telah menampar orang yang saya kira adalah Muhammad. Kemudian, karena takut mendapat musibah, tangan yang saya gunakan untuk menampar itu saya potong." Setelah itu, si Baduy bergegas pergi mencari Rasulullah SAW dengan membawa potongan tangannya. Ia berlari mengelilingi kota sambil berteriak, "Wahai sahabat, wahai sahabat, wahai sahabat, di mana Muhammad?" Dia terus berteriak hingga Abu Bakar, Umar, Utsman yang saat itu sedang di masjid keluar untuk bertanya, "Kenapa kamu mencari Rasulullah SAW?" "Saya harus menemui Muhammad," jawab si Baduy. Salman yang kebetulan ada di masjid segera membawa si Baduy ke rumah Siti Fatimah.
Di sana ia kembali memanggil Rasulullah SAW dengan suara keras. Saat itu Rasulullah SAW sedang memangku Hasan dan Husain di paha beliau sambil menyuapkan kurma hasil jerih payahnya. Teriakan itu terdengar hingga dalam rumah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk menemuinya. Lihatlah siapa di depan pintu. Fatimah segera keluar. Kemudian ia amat terheran ketika melihat seorang badui dengan tangan kanan yang terpotong. Lalu putri Rasulullah SAW segera mengabarkan apa yang baru saja ia lihat. Rasulullah SAW kemudian menemui badui tersebut. Maafkan saya ya Muhammad karena tidak mengenalimu. Mengapa tanganmu terpotong? Tanya Rasulullah SAW. Tidak akan selamat tanganku yang telah menampar wajahmu. Masuklah Islam supaya kau selamat, ujar Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kalau kau memang utusan Allah, perbaikilah tanganku, harap si badui. Rasulullah SAW menatap tangan si badui. Kemudian dengan hati-hati beliau menyembuhkan tangan si badui tersebut dengan mengusap-usapnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan yang telah terpotong itu tersambung kembali seperti semula. Kemudian orang badui tersebut bersyahadat dan menjadikan Islam sebagai pilihan hidupnya. Demikianlah kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.